Saudara sekalian, banyak orang selalu berupaya bersikeras bagaimana mengatur atau disebut belajar manajemen hidup. Akan tetapi sedikit orang yang belajar manajemen mati. Padahal pentingnya manajemen mati dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, seperti kajian kita pada malam hari ini. Pada surat Al-Muluk Tabarak, pada ayat 2, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang mencipta mati dan hidup agar menguji Anda siapa yang terbaik amal perbuatannya. Ayat ini menggelitik, menari-nari di benak para pembaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Mengapa Allah mengawali menyebut mati lalu hidup? Bukankah yang kita alami ini hidup dulu baru juga mati? Kenapa tidak alladzi khalaqal mauta wal hayata, alladzi khalaqal hayata wal mauta, pencipta hidup dan mati, tapi Allah mengawalinya pencipta mati dan hidup. Pertanyaan ini ulama menjawab berbagai macam jawaban. Ada ulama yang menerangkan bahwa yang disebut dengan mati adalah asal kita dari mani, berubah segumpal darah, berubah segumpal daging. Semua ini mati. Baru kemudian ditiupkan roh, lalu hidup. Itulah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Begitu. Kedua, kata ulama dalam tafsirnya Imam Atha dari Ibnu Abbas, mufassir besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksud ayat ini, dialah Allah yang mencipta mati di dunia dan hidup di akhirat. Sebab di dunia ini kita bakalan mati enggak lama, dan di akhirat kita bakalan hidup yang tidak bakalan mati selama-lamanya. Kehidupan di dunia, kehidupan yang fata morgana, bukan hidup yang hakiki, maka disebut mati ujungnya kita di dunia. Karena itu dalam ayat yang lain, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah benar-benar kehidupan. Sehingga Allah awali dengan sebutan kata mati, yakni di dunia, dan hidup di akhirat. Hidup di akhirat. Itu begitu. Hidup di akhirat. Yang ketiga, alasannya saudara, karena apa mati disebutkan lebih dahulu? Saking pentingnya manajemen mati jauh lebih penting dibanding manajemen hidup.
Sehingga dalam berbagai hadis Nabi menyuruh kita memperbanyak zikrul maut dibanding memperbanyak zikrul hayat. Mengingat-ingat kematian lebih dominan dibanding mengingat-ingat hidup. Makanya Allah nyatakan alladzi khalaqal mauta. Imam Hasan Basri pernah berujar di dalam sebuah nasihat beliau kepada umat manusia. Kata Imam Hasan Basri, ma ra'aitu yaqinan yu'amiluhun nas kasyakki minal maut. Aku tidak pernah melihat barang pasti namun diperlakukan oleh orang-orang kayak ragu selain daripada kematian. Mati ini pasti kita ujungnya mati. Mau dia mukmin, mau dia kafir, sama baik. Apa tuh baik tuh ya? Sama saja. Sama saja. Mau kafir mau mukmin, yang namanya orang hidup pasti bakalan mati. Dan itu yakin. Bukan sekedar mukmin, kafir yakin juga yang namanya mati itu pasti. Namun diperlakukan kayak yang tidak pasti, yang mungkin rada ragu, mati doang. Kurang dipikirin, kurang dimanage oleh kita. Padahal mati ini barang pasti. Andai ada manusia, seorang makhluk Allah di jagat raya ini berhak langgeng abadi, niscaya yang lebih berhak abadi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbuatannya baik, akhlaknya baik, kagak ada dosa. Kudunya juga Nabi Muhammad mau langgeng, nggak model kayak kita yang dosanya seabrek, mati kudunya juga udah pas banget. Tapi karena Allah dalam hikmah ilahiyah telah menetapkan bahwa seluruh hambanya bersifat fana, yang langgeng hanya Allah subhanahu wa ta'ala, maka siapapun dia sampai yang pangkatnya Nabi pun juga meninggal dunia. Karena itu, agar supaya kita pandai dan tidak diperiksa di akhirat, maka kita harus hayati doa Nabi ini. Tuhan, berkahi kami dalam kematian. Orang kan sering minta hidup berkah, tapi lupa pada mati berkah. Mati, saudara, siapapun dia, nggak ada yang kepengen mati. Maukah dia tukang maksiat, ama mati mau nggak kepengen. Apalagi yang ngaji-ngaji nih. Kalau ditanya milih mati, milih hidup. Hah? Saya mau tanya nih, milih mati, milih hidup. Ini mumpung di masjid kita doain rame-rame ini. Hah? Milih apa? Karena kita tidak mengerti pentingnya mati. Mati ini, saudara, manajemen kematian ini jauh yang harus kita pikirkan, karena manfaat mati bagi orang beriman. Kita nggak mau ngomongin yang kafir, kita nggak ngomongin yang durjana, kita yang omongin orang yang memiliki ikatan keimanan dengan Allah dan hari kemudian. Dia harus pahami bahwa mati itu adalah nikmat. Mati itu musibah apa nikmat?
Yang jujur nih, biar melek nih. Mati itu musibah apa nikmat? Hah? 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 Iya, orang mati musibah apa nikmat? Nikmat. Mati itu nikmat. Udah dikosongin pikiran Anda, mau saya isi biar mati adalah nikmat. Dikata mati adalah musibah, bukan. Mati itu nikmat. Yang kita ajak ngomong mukmin, orang beriman. Orang kafir kita nggak mau omongin. Begitu. Lagi mukmin semua ini kan? Begitu. Yang durjana nggak kita omongin. Orang beriman, mati itu adalah nikmat. Mati itu nikmat. Makanya Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Di mana kenikmatan mati? Di mana keberkahan mati? Ada 6. Bahwa mati itu nikmat bagi orang beriman. Ada 6. Mati itu nikmat bagi orang yang beriman, yang mantap ama mati. Ente takut mati, mati juga. Ente berani mati, mati juga. Milih takut, milih berani. Yang bener nih. Mati ini nikmat bagi orang beriman. 6 alasannya. Kenapa mati ini nikmat? Kenapa mati ini barakah? 1. Ketika Anda ada di dunia, Anda mendapatkan satu rahmat dari Allah rame-rame. Salome, satu rahmat rame-rame. Manusia dapat, jin dapat, binatang dapat, binatang buas dapat, satu rahmat rame-rame. Namun ketika kita mati, kita pindah dari satu rahmat menuju 99 rahmat. Kata Nabi kita dalam hadisnya, inna lillahi azza wa jalla mi'ata rahmatin wahidatan fid dunya bainal insi wal jinni was siba wad dakhara tis'an wa tis'ina rahmatan fil akhirah. Sesungguhnya Allah punya 100 rahmat. Allah turunkan di dunia satu rahmat. Dengan satu itu, bareng-bareng kita menyayangi anak kita, kita menyayangi istri kita, kita menyayangi teman kita, saling sayang, menyayangi, saling tolong, menolong, memiliki rasa kemanusiaan, empati. Hatta macan yang galak enggak menerkam anaknya, soang yang galak enggak nelen anaknya, ayam yang galak enggak matok anaknya, karena ada satu rahmat Allah yang diturunkan di alam dunia ini. Namun Allah simpen yang 99 di akhirat. Maka mati itu berkah, karena dalam mati kita telah keluar
dari satu rahmat menuju 99 rahmat yang tergambar pada jari tangan kita. Coba lihat jari tangan kanannya, ada angka 18 Arab, 1 sama 8. Cek angka Arab itu, ada yang putus-putus, semoga rezekinya nggak putus-putus. Lihat tangan kirinya, ada angka 81 Arab tuh, Arab 81. 99 itu rahmat yang disimpan di akhirat. Wa kana bil mu'minina rahima. Maka yang tadinya diberi 1 juta dapat 99 juta. Girangan mana antara 1 juta sama 99 juta? Yang kita girangan mana? Berkahan mana? Mati itu nikmat apa musibah? Ini yang benar nih. Mati itu nikmat apa musibah? Nikmat. Kenapa? Dapat 99 rahmat. La maghfiratum la maghfiratum mir rabbikum wa rahmah khairun mimma yajma'un. Ampunan dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari seluruh apa yang Anda pikirkan dalam manajemen hidup, keberkahan hidup. Justru keberkahan mati luar biasa. Maka mati bagi orang beriman adalah nikmat. Ini rubah mindsetnya. Namanya ngaji. Ini ngaji sampai jam 12 atau doa. Mati itu adalah nikmat, saudara. Kenapa? Karena kita di dunia ini namanya darut ta'ab, negeri letih. Sementara akhirat darur rohah, negeri kesenangan. Di dunia ini capek kita, kudu ibadah, rapih tuh bantu orang, buat buka puasa, santunan lagi buat Idul Fitri. Habis itu datang lagi bantuan lagi buat halal biharam, halal bihalal. Habis itu ada Idul Adha, kurban. Habis Idul Adha itu ada Muharram, santunan yatim. Habis itu ada Maulid, rapi Maulid, ada Isra Mi'raj. Lapi Isra Mi'raj ada menyambut Ramadan, santunan. Kudu ibadah dohor, baru rapi juga ibadah dohor, asar. Capek di dunia. Dan akhirat adalah kesenangan. Kata Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Penjara, orang yang paling enak dalam penjara apa keluar dari penjara? Saya mau tanya, dalam penjara apa keluar dari penjara? Enakan di dalam? Jadi saya doain biar ditangkap polisi. Ini biar jujur. Enakan di dalam penjara apa di luar? Di luar penjara. Di luar. Loh, mati itu nikmat. Dunia ini penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Waktu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani yang punya kitab Bulughul Maram lewat di pasar, kalau bahasa kita orang naik mobil Mercy, ada orang kafir jadi tukang sampah di pasar. Dia bilang, "Tuan,
Nabimu ngomong dunia surga bagi penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Bener apa kagak ini omongan? Sebab di mana penjaranya, ente enak banget mobilnya Mercy. Begitu, full musik, full AC. Lah saya kotor begini, egot mulu, hidup sengsara, tidur di gerobak. Di mana surganya? Di mana penjaranya? Di mana? Kata Imam Ibnu Hajar menjawab, begini, saya nih biar kata nikmat kayak begini nih, mobil Mercy, full AC, full musik. Di kitabnya sih isinya kuda, itu kuda bagus kitabnya mah. Lah kan kalau ngomong kuda sekarang kagak ada kuda ya kan. Dari Korea udah kurang nih kuda ya kan. Adanya kijang ya kan. Bener nggak? Begitu. Saya biar kata hidup enak, rumah megah, ini mobil bagus, ini kayak di penjara. Dibanding nanti nikmat di surga lebih yang Allah bakal berikan kepada saya sebagai orang beriman. Ente nih, surga biar ente cebrek kotor, mainnya di got, masih nikmat. Dibanding adab yang Allah udah persiapkan lebih parah dari ini di akhirat. Masuk Islam tuh orang. Akhirnya Syekh Nai Banten tulis dalam kitabnya Fathul Majid cerita ini. Saudara, kedua, mati itu nikmat karena kita keluar dari negeri penjara menuju kebebasan dan kesenangan. Dunia ini kayak penjara. Enaknya nunggu digebukin dulu, kudu zikir dulu, sholat duha, malam bangun, baru dikasih. Begitu dunia. Di akhirat isinya seneng terus. Yang susah sama yang seneng, milih mana? Nih jujur nih, milih mana? Seneng. Milih hidup, milih mati. Bagi orang beriman, mati adalah kenikmatan. Sebab dia keluar dari satu rahmat menuju 99 rahmat. Sebab dia keluar dari negeri kesusahan, keletihan, menuju negeri kesenangan. Di akhirat senang, nggak perlu ibadah saudara, nggak perlu zikir, nggak perlu sholat, nggak perlu. Di dunia doang. Capek di dunia, capek di dunia, capek. Itu begitu. Maka ketika orang itu mati, disebutlah kata Nabi, bila ada orang mati, ada yang pangkatnya mustarih, ada yang pangkatnya mustaroh minhu. Bila orang mati, di antara kita nih kalau mati, satu di antara dua. Bisa kita dapetin pangkat mustarih, bisa kita dapetin pangkat mustaroh minhu. Apa itu mustarih? Orang yang istirahat dari penatnya dunia menuju kebahagiaan hakiki. Di dunia capek, di sini dimusuhin orang, pindah lagi masih diomongin orang, geser lagi masih, apa aja salah, susah di dunia, begini salah, begitu, dikata ngerti nggak mau jadi pengurus, begitu, jadi pengurus, disalahin lagi, begitu, sian saya sama pengurus tuh, jadi kurus dia badannya, begitu, bener nggak? Begitu, tuh begitu. Maka saudara, orang yang beriman ketika mati pangkatnya mustarih, istirahat dari kepenatan dunia. Lain dengan orang durjana, ketika mati pangkatnya mustarah minhu, yang mana orang di dunia disenengin daripada keburukan dia. Waktu diumumin di Masjid Darul Ma'wa, berita duka cita, innalillah wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal Bapak Anu bin Anu yang tinggal di RT Anu, RW Anu, nomor Anu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dari kemarin kayak mati,
dari kemarin kayak pegel gua punya tetangga kayak dia. Begitu. Ini yang kayak begini namanya mustaroh minhu. Yang hidup girang dengan kematian ini orang. Maka bagi orang beriman capek di dunia, maka balik ke tempat yang penuh kesenangan. Maka mati musibah penikmat. Musibah penikmat. Nikmat. Mati nikmat, bukan musibah. Bagi orang beriman, orang beriman tidak ada takut mati. Enggak ada. Mati hal biasa. Mati hal biasa. Keempat. Oh, ketiga. Udah empat. Oh, tiga. Ketiga. Mati itu dari mana nikmatnya? Dari mana berkahnya? Liqa'ullah. Berjumpa dengan Allah. Di dunia kita ibadah tidak memandang Allah. Di dunia kita sholat tidak memandang Allah. Menghadap kiblat, nyembah Allah, tak lihat. Tapi kalau mati, kita bakal berjumpa dengan Allah yang ngasih rezeki kita, ngasih hidup kita, ngasih segalanya sama kita, ngasih nyawa sama kita, ngasih sehat sama kita. Maka mati bagi orang beriman adalah impian, karena di sana perjumpaan dengan kekasih sejati. Makanya dalam satu hadis Nabi bilang, al mautu jisrun yusilul habiba ilal habib. Kematian adalah jembatan yang menyampaikan seorang mukmin kepada kekasih sejatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Tirmidzi, satu hari Nabi khutbah. Nabi meninggal 12 Rabiul Awal, Senin, Jumatnya Nabi masih pidato, masih khutbah. Kata Nabi, inna abdan qad khayyarahu Allah ta'ala baina an yabqa fid dunya muddatan wa baina ma indallahi fakhtara ma indah. Kata Nabi, ada seorang hamba Allah disuruh milih dua opsi, mau hidup selamanya ataukah mau berjumpa dengan Allah. Itu hamba beriman itu milihnya berjumpa dengan Allah. Sahabat-sahabat yang dengar, payah tuh orang, begitu payah, karena dikata mati adalah musibah. Tapi Abu Bakar nangis dengar ini, nangis dengar kalamnya Nabi, nangis sampai selesai sholat Jumat, nangis sampai ditanya, ya Abu Bakar, ma yubkik? Abu Bakar, ngapa ente nangis? Pidato Nabi tadi. Lah, kan Nabi dongeng. Ada orang disuruh pilih, hidup lama apa mati. Itu orang pilih mati. Kenapa ente nangis? Ente kagak paham, yang disuruh pilih itu Nabi Muhammad. Ini Jumat depan gak bakalan ada nih Nabi. Tuh, orang yang cerdas. Kagak bakalan, potong kuping saya kalau masih ada Nabi. Bener Senin mati Nabi. Begitu tuh. Kenapa? Karena kematian berjumpa dengan Allah. Perjumpaan dengan Allah merupakan kenikmatan besar. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa berharap pengen berjumpa dengan Allah, tidak bisa kita berjumpa dengan Allah kecuali harus lewat gerbang kematian. Maka mati, berjumpa dengan kekasih, berjumpa dengan pacar, itu kesenangan ataukah kita ogah? Nih mau tanya, kita tanya, bertemu dengan kekasih itu, bertemu termasuk impian kita atau kita ogah?
Oh, impian. Berarti mati itu bagi orang beriman nikmat apa musibah? Nikmat. Yang benar nih. Nikmat mati itu. Orang beriman gak pernah takut mati. Nggak ada. Mati adalah kenikmatan yang perlu diimpikan. Keempat, mana mati itu berkah, mana mati itu nikmat. Liqaul ahibbah, berjumpa dengan orang-orang terdahulu yang udah wafat, para sahabat, nabi, para wali-wali yang diziarahi waktu hidupnya, bakal ketemu kalau mati. Kata Allah, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Orang kalau mati bakal ketemu tuh dengan kakeknya yang udah dulu mati. Yang kadang kalau ada orang mati kita sedih. Yang ada kalanya teman kita mati kita sedih. Justru kesedihan ini sebentar. Saat kita mati bakal girang. Waktu kita datang saling berkunjung tuh orang di kuburan. Orang beriman di kuburan, fi raudhah min riyadil jannah, di taman saling jumpa. Kapan kau datang? Baru. Begitu, alhamdulillah gua udah lihat hasilnya daripada dulu hidup. Girang. Kenapa? Berjumpa dengan leluhurnya, datuk-datuk dia. Datuk-datuk dia yang udah wafat, guru-guru dia yang udah meninggal dunia, wali-wali yang dia ziarahi, bakal ketemu kalau udah mati. Dan itu kita cinta sama orang soleh, cinta sama wali-wali. Kalau kita pengen jumpa sama mereka, gerbangnya satu adalah kematian. Maka mati musibah penikmat, nikmat. Tidak bakal kita. Bilal bin Abi Rabah, Bilal sahabat Nabi, waktu lagi mau sekarat, mau wafat, itu keluarganya, anak bininya Bilal, wah khuzna, aduh sedihnya aku. Bilal yang tadinya mau mati kagak jadi, dibilang aduh sedihnya aku. Bilal bilang, la taqulu dzalik, ente salah ngomong begitu, salah, jangan. Yang bener ngomongnya, wa faraha biliqa'i habibina Muhammad wa ashabi, alangkah bahagianya aku akan jumpa dengan Nabi Muhammad, akan jumpa dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, panutan-panutanku. Karena kematian, liqaul ahibbah, berjumpa dengan orang-orang soleh terdahulu, dan tidak ada bisa kecuali harus lewat gerbang kematian. Kalau kita pengen jumpa dengan orang-orang yang kita panuti, yang kita hormati, yang kita cintai, gerbangnya mati, maka mati merupakan berkah dan nikmat. Allahumma barik li, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Udah berapa itu ya? 4, 5. Taqlilus sayiat, mati itu ngurangin dosa. Mati itu ngurangin dosa. Saudara pengen dosanya nambah apa berkurang? Saya mau tanya. Hah? Pengennya nambah apa berkurang dosa? Berkurang. Lah, Nabi waktu ditanya
Ayyun nasi khair, ya Rasulullah, siapa manusia terbaik? Kata Nabi, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh, wa syarrun nas man tala umruh wa sa'amaluh. Manusia terbaik adalah orang yang bila umurnya panjang, amal solehnya nambah. Kemarin umur 30, sholat duha 2 rakaat. Sekarang umur 31, berapa? 4, 6 atau berapa? Atau malah tidak? Kemarin nyekek botol sebotol, sekarang umur 31, 2 botol. Kemarin lagi masih kurang berpunya, demen banget ngisi kotak amal. Pas sudah berpunya, merem mulu. Ada nggak kayak begitu? Ini kira-kira nambah ganjaran, nambah dosa. Umur ini bungkus, yang bernilai itu pada isi. Umur panjang buat apa kalau isinya maksiat? Umur panjang kalau isinya kebaikan, bagus. Maka wasyarrun nas, manusia yang paling buruk, umurnya nambah, tapi dosanya makin nambah. Maka kematian adalah nikmat, karena mati ngurangin dosa. Jangan takut mati. Makanya Nabi berdoa, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahat lana min kulli syarr. Jadikan hidup ini bertambah nilai kebaikan saya, jadikan mati istirahat saya dari dosa. Maka mati adalah nikmat. Bila hidup ini bukannya makin tua, makin rajin ibadah, malah makinan rajin mancing sama nongkrong, mancing sama nongkrong. Janji mulu, waktu kemarin kerja gua repot ngaji, udah pensiun main sepeda mulu, ora jelas, majelas, ora jelas. Daripada hidup kagak jelas, enggak karu-karuan, maka mati mengurangi dosa, dan dosa berkurang merupakan nikmat apa musibah? Nikmat apa musibah? Hah? Yang jujur nih, nikmat. Maka mati merupakan nikmat, karena dalam kematian ngurangin dosa. Coba kita cek mata kita, lihat WA, melihat Quran, banyak mana? Coba. Bohong nambah. Maka orang yang gak punya HP sama yang punya HP masuk nerakanya lebih dulu yang punya HP. Bener loh? Karena nambah bohong. Ditanya tuh dia sama bininya, udah sampai mana bang? Deket, padahal masih jauh. Ada nggak yang bilang begitu tuh? Banyak nggak? Yang mana orangnya? Bohong nggak tuh? Nambah dosa. Maka mati menyedikitkan, sedikit dosa tuh nikmat apa musibah? Maka mati merupakan kenikmatan dan keberkahan bagi orang beriman. Keenam, hasadul a'mal. Mati itu memanen ganjaran. Di dunia ini negeri usaha, negeri syariat, negeri bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia ini bercocok tanam, nanem ama manen. Saya mau tanya, lebih senang mana? Hah? Panen. Anda nggak bisa panen kecuali harus lewat pintu mati. Panen. Mana panennya? Kata Nabi, bila kita sabanari baca 25 kali, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, maka enggak bakal diperiksa di akhirat. Panen. Enggak diperiksa, karena kita lebih mementingkan hidup nikmat dibanding
lebih mementingkan mati nikmat dibanding hidup nikmat. Maka dengan ini saudara, pesan terakhir, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang ora ada manfaatnya kala mati. Saya ulangi, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang ora ada manfaatnya kala mati. Hidup ini untuk menghidupkan, bukan hidup ini untuk mematikan. Maka manfaatkan hidup ini dengan mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah. 25 kali di kredit, habis dohor 5, asar 5, maghrib 5, isya 5, subuh 5, sama dengan dari wajahnya demen kredit kelihatan. Udah kredit aja. Tahun 2002 saya ziarah Haul Gresik, habis Idul Adha Haul Gresik. Kita ziarah ke Kubah Haddad di Tegal, masih hidup Habib Muhdar. Kata kita sama Habib Muhdar, ya Habibana, ausini, Habibana beri kami nasihat. Kata Habibana, qul idza asbahta wa amsayta Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Kam ya Habibana, thalatha marrat, kata beliau. Udah kalau pengen hidup enak, saban pagi, saban sore 3 kali aja ente baca Allahumma barik li fil maut wa fima badal. Baca itu berapa kali, Bib? 3 kali aja. Dari dulu dalam buku tahlilan kita tuh yang kita bagi kepada anak-anak majelis, mesti doa tahlil tuh ada doa Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Kenapa? Saking pentingnya keberlimpahan barokah pada kematian. Sebab mati bagi orang beriman merupakan kenikmatan besar. Nikmat. Karena itu jangan takut ama mati, berarti takut ama nikmat. Ama nikmat kok takut? Alhamdulillah. Allah kasih hidup, alhamdulillah. Begitu. Tapi kalaulah hidup kita nggak bermanfaat, mati aja. Itu lumayan istirahat dari dosa. Yang kayak begitu, daripada nambah-nambah dosa. Betul nggak? Maka selagi kita hidup, tambahlah nilai-nilai kebaikan. Segini aja ngaji kita, jangan banyak-banyak. Mudah-mudahan dapat difahami dan Allah beri taufik untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.